Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Memilih untuk setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata dan ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ku memilih untuk setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang
setia. Biar kau dapati, biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Ku memilih untuk setia. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Yeremia pasal 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar, raja Babel, telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tetapi baik ia, baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu, tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Pada suatu kali Raja Sedekia menyuruh Yukal bin Selemnya dan Imam Sefanya bin Maasea kepada Yeremia untuk meminta, "Berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita." Adapun pada waktu itu Yeremia masih bebas pergi datang ke tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. Adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk, harus kamu katakan begini, lihat tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebut dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemnya bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Pada suatu kali Raja Sedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, "Adakah datang firman dari Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Lagi katanya, bunyinya, "Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel."
Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Sedekia, "Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? Sekarang dengarkanlah, hai Tuanku Raja, biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Jangan kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana." Raja Sedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti. Sampai pada waktu segala roti habis di kota itu, demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, kemarin kita telah membahas jangan memilih-milih firman Tuhan. Jangan hanya percaya firman Tuhan yang berupa berkat-berkat, tetapi tidak mau percaya kepada firman Tuhan yang menegur, mengingatkan dosa, dan pertobatan. Hari ini kita merenungkan akibat daripada Raja Sedekia dan umat Yehuda yang memilih-milih firman Tuhan. Mereka pun akhirnya salah bersikap kepada nabi Tuhan yang menyampaikan berita itu. Itulah yang dialami oleh Yeremia saat ini. Ketika tentara Firaun berangkat dari Mesir, tentara Babel pergi dari Yerusalem. Yeremia menyampaikan firman kepada Raja Sedekia yang meminta petunjuk Tuhan melalui dia, bahwa tentara Firaun yang telah berangkat untuk membantu Yehuda dalam menghadapi Babel akan kembali ke Mesir, dan kemudian sebaliknya tentara Babel akan datang lagi mengepung Yehuda, bahkan akan menghanguskan Yerusalem dengan api. Pada saat tentara Babel meninggalkan Yerusalem karena takut kepada tentara Mesir, Yeremia yang waktu itu keluar ke Benyamin untuk urusan keluarga ditangkap. Yeremia dituduh mau menyeberang ke Babel, sehingga ia dipukul dan dimasukkan ke dalam penjara. Yeremia tinggal dalam penjara di ruang cadangan air di bawah tanah, di penjara cukup lama. Bapak Ibu, manusia sering hanya mau mendengar apa yang mau mereka dengar. Sekali lagi, para pemuka Yehuda senang bahwa tentara Babel telah pergi karena takut kepada Mesir yang mereka minta tolong, tetapi tidak mau mendengar firman yang menyatakan bahwa Babel akan datang lagi, bahkan menghancurkan Yerusalem. Maka Yeremia yang membawa berita itu dianggap memihak kepada Babel dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tanpa disadari, seringkali ini terjadi dalam kehidupan umat Tuhan saat ini, bukan? Yaitu tidak mau mendengar apa yang tidak mereka sukai. Karena itu, sebagai pemberita-pemberita firman Tuhan, jika kita setia menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan, jangan heran bahwa kita mungkin diperlakukan buruk. Maka firman hari ini mengingatkan kepada setiap kita pemberita firman, harus siap untuk membayar harga demi menyampaikan firman Tuhan yang benar. Demikian diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan? Dalam level tertinggi kebahagiaan, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Dianiaya, difitnahkan segala yang jahat oleh karena namaku, kata Tuhan Yesus. Mereka yang hidup sebagai hamba Tuhan harus siap, rela memikul salib, membayar harga demi menyampaikan firman Tuhan yang benar. Bahkan jika kita sampai dianiaya karena menyampaikan kebenaran, maka firman Tuhan katakan sekali lagi, bersukacitalah. Seperti halnya juga dialami Rasul Paulus yang disesah oleh karena penyampaian Injil. Pelayanan kita mungkin dibalas dengan penolakan dan fitnah, tetapi bila kita rela menderita,
bahkan bersuka cita atas itu, firman Tuhan katakan, telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Tetap semangat, pegang teguh, karena ini kebahagiaan tertinggi di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman yang meneguhkan kami, menguatkan kami, bagi seluruh jemaat Tuhan, terlebih secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita firman. Ada kalanya kami menyampaikan firman tentang penyertaan Tuhan, berkat, pertolongan, kesembuhan. Tapi bila Tuhan berkehendak, kami menyatakan firman tentang pertobatan, menegur dosa. Tentu kami berharap setiap pendengar menerima firman ini dengan benar dan positif dan mereka bertobat. Tetapi bila pemberitaan kami mengalami penolakan, kami tahu bahwa itu sudah dialami para nabi sebelumnya. Dan kami diajar untuk tetap teguh dan setia di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya segala sesuatu tidak terjadi bila Tuhan tidak izinkan. Kami percaya tubuh kami, jiwa kami, roh kami milik Tuhan. Kami hidup melayani Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Jaga lindungi pemberitaan firman hamba-hambamu dan umatmu, melaksanakan tugas pelayanan dengan teguh dan taat, setia sampai akhir hidup. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Hari ini ada pembukaan persekutuan wanita penolong. Perdana, hadir para wanita supaya menjadi bagian dari kegerakan gereja Tuhan yang Tuhan rindukan. Tuhan memberkati. Shalom.